Minasang, sekar sama des. Selamat datang di LPK dan SO Duta Mandiri Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai bahasa Jepang level dasar part 9. Minasang, hari ini kita akan belajar dari beberapa bumpo dasar. Yang pertama ada bumpo dari partikel enggak dan kata kerja. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua yaitu bumpo partikel enggak dan kata sifat. Selanjutnya ada donna, serta ada juga sedikit penjelasan tentang kata keterangan. Kemudian ada juga bentuk nani-nani, kara, nani-nani, dan yang terakhir adalah kata doshite. Sebelumnya Minasan telah mempelajari fungsi partikel enggak yang dapat diartikan sebagai tapi. Selain diartikan sebagai tapi, enggak juga termasuk partikel loh. Enggak akan berfungsi sebagai partikel apabila setelah enggak ada kata kerja arimas atau wakarimas. Arimas digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda yang berarti ada atau memiliki. Sedangkan wakarimas menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang berarti mengerti. Partikel enggak pada pola ini tidak diartikan tetapi, namun hanya sebagai penanda kata kerja arimas dan wakarimas. Sebenarnya masih ada kasus lainnya, hanya saja Minasang dapat mempelajarinya di video-video kami berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Jadi, otanoshimi ni. Contoh kalimat adalah sebagai berikut. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Atau bisa diartikan sebagai saya mengerti bahasa Jepang. Dan juga watashi wa okane ga arimasu. Saya memiliki uang. Nah, tadi kan sudah ada contoh kalimatnya. Sekarang kita praktek yuk bagaimana sih penggunaan pola kalimat ini. Di sini Sensei punya contoh percakapan antara Ami-sang dan Kai-sang. Ami, eigo ga wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Eigo no hon ga arimasu. Ii desu ne. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Ya, saya mengerti. Saya memiliki buku bahasa Inggris. Bagus ya. Dan begitulah contoh percakapannya. Kalau punya pertanyaan seputar pola kalimat ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Berikutnya kita akan bahas pola partikel enggak dan kata sifat. Sebelumnya, apakah Minasang itu tahu tentang kata sifat? Contohnya seperti apa? Yap, seperti cantik, baik, keren, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan sifat sebuah benda atau personal menggunakan bahasa Jepang. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahasa Jepang dari kata sifat yang ingin kita pakai kan? Oke, yang pertama ada suki yang berarti suka, dan antonim dari suki adalah kira yang berarti benci. Selain kedua kata itu ada jouzu yang berarti mahir dan lawan katanya yaitu heta yang berarti benar, tidak mahir. Penggunaan partikel enggak di sini hanya berperan sebagai penanda bahwa setelah partikel itu ada kata sifat. Jadi tidak perlu menanyakan artinya dalam bahasa Indonesia ya, karena memang tidak ada artinya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Watashi wa anime ga suki desu. Saya suka anime. Dan contoh yang kedua ada watashi wa futto saru ga jouzu desu. Saya mahir futsal. Seperti biasa Minasang, apabila ada contoh pasti ada prakteknya kan? Berikut contoh dari percakapan antara Eki-sang dan Devi-sang yang menggunakan bumpo ini. Eki, Devi-sang wa anime ga suki desu ne. Hai,そうです。ワンピースが好きです。私も好きですよ。Devi suka anime ya? Iya, betul. Saya suka One Piece. Saya juga suka loh. Bagaimana Minasang? Cukup paham kan? Kalau belum paham seperti biasa, tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar ya. Setelah Minasang tahu bagaimana karakter partikel enggak, maka tidak puas kalau tidak membahas bentuk donna kata benda, tambah enggak, tambah kata sifat, tambah deska.
Nah, pola ini digunakan untuk menanyakan jenis ataupun deskripsi dari sebuah benda atau kegiatan. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai nani yang bagaimana. Pola ini sebelumnya telah dijelaskan pada level dasar part 8 yang menyatakan kesan. Pola ini juga dapat dijawab dengan memberikan nama secara konkret atau sejenisnya. Seperti contohnya adalah seperti berikut. Donna anime ga suki desu ka? Kamu suka film yang bagaimana? Konosuba ga suki desu. Saya suka konosuba. Oke, kita masuk ke bagian contoh percakapan antara Wulan-san dan Edi-san. Donna spotsu ga suki desu ka? Badminton ga suki desu ga amari jouzu ja arimasen. So desu ka? Watashi wa badminton ga heta desu. Kamu suka olahraga yang bagaimana? Saya suka badminton tapi tidak terlalu mahir. Oh begitu, saya tidak mahir badminton. Selanjutnya ada penjelasan tentang konsep kata keterangan. Sebelumnya, apakah minasang mengetahui contoh kata keterangan dalam bahasa Indonesia? So, seperti sangat, tidak terlalu, merupakan contoh dari kata keterangan. Kata keterangan merupakan kata tambahan untuk melengkapi atau menekan kata. Sebelumnya telah dipelajari contoh kata keterangan yaitu totemo dan amari. Ada beberapa jenis kata keterangan, salah satunya adalah kata keterangan yang diletakkan di depan kata kerja. Berikut contoh kata keterangan yang diletakkan di depan kata kerja seperti yoku yang artinya baik, daitai yang artinya sebagian besar, takusan artinya banyak, sukoshi artinya sedikit, amari artinya tidak begitu, zenzen artinya sama sekali tidak. Yang pertama, untuk tata bahasa kita harus mengetahui dulu bahwa pola ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kata keterangan yang berafiliasi dengan kata kerja bentuk positif seperti yoku, daitai, takusang, sukoshi. Dan yang kedua ada kata keterangan yang berafiliasi dengan kata kerja bentuk negatif seperti amari atau zenzen. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nihongo ga yoku wakarimasu. Saya mengerti dengan baik bahasa Jepang. Okane ga sukoshi arimasu. Saya memiliki sedikit uang. Taigo ga zenzen wakarimasen. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Thailand. Jangan kelewatan contoh percakapannya ya. Berikut adalah contoh percakapan antara Mei-sang dan Ika-sang. Perhatikan. Mei, hiragana to katakana ga wakarimasu ka? Hiragana yoku wakarimasu. Katakana ga sukoshi wakarimasu. Kanji wa zenzen wakarimasen. Apakah mengerti hiragana dan katakana? Ika. Mengerti dengan baik hiragana, sedikit mengerti katakana. Kalau kanji sama sekali tidak mengerti. Hai, selanjutnya ada pola kalimat. Kalimat satu yang merupakan sebab ditambah kara dan kalimat dua yang merupakan akibat. Pola ini digunakan menjelaskan sebab dan akibat. Dalam bahasa Indonesia, pola ini dapat diartikan karena atau dapat dirunutkan sebagai berikut. Karena A, jadi B. Apabila dalam menjawab pertanyaan secara langsung atau lisan, kara dapat ditaruh di belakang setelah pernyataan sebab. Berikut contoh kalimatnya. Jika ga arimasen kara terebi yo mimasen. Karena tidak ada waktu, tidak menonton TV. Mai asa undo shimasu ka? Apakah setiap pagi olahraga? Jawabannya iye undo shimasen. Jika enggak arimasen kara. Tidak olahraga karena tidak ada waktu. Bagaimana? Masih bisa fokuskah? Kalau belum, istirahat dulu. Kalian bisa pause dulu, terus minum atau beli seblak dulu. Udah?
Oke, lanjut. Sebagai penutup bab ini, sensei akan memperkenalkan bumpo atau kalimat yang terakhir, yaitu doshite, merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan. Kata tanya ini bisa diartikan sebagai kenapa atau mengapa. Apabila tidak diperlukan kalimat yang lengkap ketika bertanya, kata tanya ini bisa disingkat menjadi doshite desu ka? Berikut contoh kalimatnya. Doshite gyunyu o nomimasen ka? Kenapa tidak minum susu? Terus contoh yang kedua ada kyou wa hayaku kaerimasu. Hari ini saya pulang cepat. Doshite desu ka? Kenapa? Onaka ga itai desu kara. Karena perutku sakit. Oke. Hai. Jadi berikut contoh percakapan antara Gita-san dan Agi-san ya. Gak mungkin lah sensei lupa. Kita Doshite bareball ga kirai desu ka? Heta desu kara shimasen. Watashi mo amari jouzu ja arimasen yo. Iie, chigaimasu. Gita-san wa totemo jouzu desu yo. Kenapa kamu tidak suka voli? Saya tidak bermain karena tidak mahir voli. Saya pun tidak terlalu mahir loh. Tidak, kamu salah. Kamu sangat mahir loh. Selanjutnya ada list kosakata untuk hari ini. Boleh di pause dulu. Jangan lupa dicatat biar tidak lupa. Silakan dibaca dan dihafalkan ya minasang. Oke, setelah kita belajar bermacam-macam tata bahasa kali ini, mulai dari penggunaan partikel ga dengan kata kerja atau kata sifat, kata keterangan, kata donna, kara, sampai doshite, kita coba sedikit latihan dulu ya. Seno. Setelah berlatih tata bahasa atau bumpo pada slide ini, kita belajar menghafal kanji ya minasang. Untuk kanji level dasar part 9, di sini kita belajar 6 kanji yang berkaitan dengan sekolah dan belajar. Kanji yang pertama yaitu kanji manabu, yang berarti belajar. Dengan kunyominya manabu dan onyominya yaitu gaku. Contoh kosakata lain adalah gakse, yang berarti siswa. Kanji kedua yaitu kanji ko, yang berarti sekolah. Kanji ini tidak memiliki kunyomi dan hanya memiliki onyomi yaitu ko. Contoh kosakata lain adalah gakko, yang berarti sekolah. Kanji ketiga yaitu kanji moto, yang berarti buku. Kunyominya adalah moto, onyominya hong. Contoh kosakata lain adalah nihong, yang berarti Jepang. Kanji keempat yaitu kanji e, yang berarti gambar. Kunyominya adalah e, untuk onyominya adalah zu. Contoh kosakata lain adalah chizu, yang berarti peta. Kanji kelima yaitu fumi, yang berarti kalimat. Kunyominya adalah fumi, sedangkan onyominya adalah bung. Contoh kosakata lain adalah bungaku, yang berarti sastra. Kemudian yang terakhir yaitu
Oshieru yang berarti mengajari. Kunyominya adalah oshieru, onyominya adalah kyo. Contoh kosakata lain adalah kyoshitsu yang berarti ruang kelas. Bagaimana video kali ini? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Kalau ada saran, masukan atau pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, biar autornya tetap semangat, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata, aimashou.